Shalom jemaat Betani Bulungan dimanapun berada. Ini kali kedua ibadah secara online hari Minggu pagi. Kita semua tahu bahwa kita ikuti himbauan daripada pemerintah untuk bisa ibadah di rumah. Nah, ibadah di rumah ini menjadi fenomena juga. Apakah boleh mengadakan ibadah di rumah hanya karena wabah gitu ya. Jadi masih perlu nggak kita ibadah secara konvensional tatap muka? Nah, terus bagaimana tentang pandangan Alkitab tentang hal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada di tempat kita. Tetapi keadaannya harus kita pahami bersama bahwa kita lebih mendahulukan kepentingan bersama, di mana kita juga bisa berkontribusi untuk seluruh kesejahteraan bagi jemaat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan gereja. Nah, seperti yang sudah diberitakan bahwa kita harus menghindari pertemuan dalam skala besar untuk bisa menekan perkembangan daripada virus yang ada di Jakarta akhir-akhir ini. Kalau kita nggak ikut berpartisipasi, bukan tidak mungkin kita malah menjadi yang menyebarkan virus tersebut. Nah, jadi di tengah situasi seperti ini, gereja yang tadinya terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata, disinilah saatnya. Bukan hanya kita ikuti slogan-slogan yang biasa diutamakan oleh gereja bahwa kita bisa menguatkan hati, bisa menguatkan orang yang susah dan segala macam. Tetapi pada saat ini juga kita dituntut untuk bisa berpartisipasi supaya penyebaran daripada virus yang ada di Jakarta ini cepat berlalu dan kita bisa kembali melakukan ibadah secara normal. Nah, saya yakin juga bahwa upaya ini tidak melanggar daripada firman Tuhan. Nah, yang sering disebut adalah social distancing, atau yang sekarang lebih besar lagi physical distancing. Kita juga punya kok alasan bahwa kita itu harus patuh kepada pemerintah. Saya catat di sini di Roma 13 ayat yang 1 sampai ke 7 itu berbicara tentang kepatuhan terhadap pemerintah. Tiap orang harus takut pada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Nanti saudara baca sendiri sampai ayat yang ke-7. Selain itu, Tuhan juga memerintahkan umatnya untuk bisa mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Nah, dengan mengurangi jumlah pertemuan atau jemaat yang hadir dalam ibadah, kita juga punya tanggung jawab sosial. Artinya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Nah, jadi hal-hal inilah yang harus kita bisa patuhi bersama, kita lakukan bersama supaya kita benar-benar bisa mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Nah, kedua, konsep tentang gereja juga awalnya bukan sesuatu yang dikatakan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. 1 Korintus 1 ayat yang kedua, disitu tulis kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi di mana ada Tuhan, di mana ada umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Yang penting kehadiran Allah, bukan rumah Allah secara fisik. Tidak heran pada saat ibadah jemaat mula-mula cukup variatif. Mereka itu bukan pergi ke bait Allah, tetapi di rumah-rumah ibadat. Nah, yang kita kenal kalau sekarang kita aplikasikan adalah rumah-rumah lingkungan yang ada di tempat kita. Jadi jumlah kehadiran tentunya terbatas. Nah, yang ketiga, persekutuan orang Kristen itu tidak bisa dibatasi oleh yang namanya lokasi. Dimanapun ada orang yang bisa berkumpul
Walaupun kita sekarang tidak bisa berkumpul, tapi kita memanfaatkan fasilitas beberapa aplikasi online yang kita punya, kita juga bisa saling berkumpul tanpa kita harus tatap muka, tatap fisik. Itu juga disebut gereja, karena gereja adalah sekumpulan orang-orang yang percaya, yang memanggil Tuhan dan mempercayai sebagai Tuhannya. Nah, jadi perbedaan lokasi tidak akan mengganggu kita dalam berkumpul secara roh. Dengan cara yang sama, ibadah online, terutama dalam kondisi yang ada pada saat sekarang ini, tetap bisa mengakomodasi persekutuan yang biasa kita lakukan. Jadi saya meyakini bahwa situasi khusus yang ternyata ada juga di Jakarta merupakan satu ajakan yang baik untuk kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah di rumah, dengan menghindari perkumpulan pertemuan yang ada di gereja, sambil kita merenungkan kembali hakikatnya dalam kita bergereja dan dalam kita beribadah. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Saudara tahu pasti ada yang disebut dengan mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga ini banyak diabaikan orang karena kepikirnya, masa ibadah di rumah? Kita ibadah biar diketahui orang dong, biar kita itu dilihat sama orang banyak. Ibadah, udah ibadah belum? Sudah. Kemana? Oh, ke gereja Bulungan. Nah, kira-kira begitu. Tetapi ternyata yang disebut mesbah keluarga berawal dari yang namanya rumah. Jadi keadaan seperti ini bisa membuat kita kembali pada hakikat kita untuk bisa mengadakan mesbah keluarga di rumah. Banyak dari kita juga yang memandang mesbah keluarga itu nggak penting, nggak bisa dilakukan karena ya orangnya juga terbatas. Satu keluarga ada ayah, ibu, anak, cuma segitu, nggak bisa, kurang afdol sepertinya untuk kita mengadakan satu ibadah. Kita harus bisa pergi ke gereja, apalagi kalau gerejanya besar, jemaatnya ribuan. Terus kita ditanya, pulang di gereja dari mana? Oh, gereja A, B, C. Wah, hebat ya, kamu berjemaat di sana? Iya. Nah, itu menjadi satu hal yang prestis. Nah, makanya keadaan seperti ini membuat kita juga bisa mengerti bahwa ternyata mesbah yang disebut mesbah keluarga itu bisa kita lakukan dengan keadaan ibadah dari rumah. Nanti saudara baca di Ulangan 6 ayat yang 4-9, Bilangan 18 ayat yang 31. Semua itu ternyata Tuhan sudah melihat bahwa rumah dan keluarga sebagai hal yang amat penting. Nah, bagaimana nanti saudara baca juga dalam Alkitab bahwa Tuhan ternyata memberikan berkatnya atas rumah kita. Bukan atas gereja kita, bukan atas organisasi kita, tetapi kita kembali bahwa Tuhan itu memberikan berkatnya kepada rumah di mana kita berada. Nah, rumah itu terdiri dari siapa? Yang pasti kalau kita bicara tentang rumah, pasti ada keluarga. Keluarga pasti bicara tentang ayah, ibu, dan anak. Jadi itu yang harus kita lakukan. Saudara percaya bahwa setiap kali tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka itu selalu mengadakan yang namanya mesbah persembahan. Dari zamannya Daud juga ada cerita tentang rumah Obed Edom, di mana suatu ketika kehadiran Allah yang dilambangkan dalam tabut tersebut berada di rumahnya Obed Edom. Nah, selama 3 bulan atau 90 hari ternyata rumah Obed Edom itu diberkati. Saudara pasti membaca di surat kabar bahwa keadaan seperti ini kita bisa sampai bulan Mei, bulan Juni. Sekarang ada di Maret, April, Mei, Juni. Pernah nggak terpikir bahwa saudara pasti lihat bahwa 90 hari itu kita bisa manfaatkan kalau mesbah keluarga yang ada di dalam rumah kita itu kita identikan dengan keadaan yang ada di rumahnya Obed Edom. Kalau saudara bisa meyakini bahwa mesbah keluarga itu ada di dalam rumah saudara, saudara pasti bisa bayangkan berapa besar berkat yang akan saudara terima. Mesbah yang pertama
yang kita tahu ada beberapa contoh yang ada dalam Alkitab. Yang pertama saya catat sini adalah mesbah Nabi Nuh. Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ada yang kita lakukan, yang kita tahu bahwa dalam rumah tangga Nuh ini, keluarganya merupakan satu sistem daripada teamwork. Ada suami, istri, anak, menantu, semua bekerja sama. Nuh juga dipercaya mengomandoi proyek gila yang menurut manusia disuruh bikin bahtera. Ternyata dialah penyelamat daripada bumi ini, di mana seluruh air bah menghancurkan bumi ini, tetapi dalam bahtera tersebut Nuh bisa meneruskan kehidupan manusia di muka bumi yang Tuhan punahkan karena kejahatan yang merajalela. Kemudian mesbah Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat Allah kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub terus mengalir sampai pada keturunan saat ini, termasuk kita yang disebut dengan Israel rohani. Setiap kali Abraham pergi mengunjungi satu daerah, dia pasti mengadakan mesbah juga. Ishak juga demikian, karena dia mengikuti pendahulunya. Demikian juga Yakub juga mengadakan mesbah. Nah, masing-masing dari anak-anak Tuhan atau tokoh Tuhan ini, mereka mengadakan mesbah karena mereka ngerti bagaimana caranya Allah memberkati mereka. Memberkati juga Tuhan tidak berpilih-pilih, tapi Dia ingin memberkati semua. Masalahnya, mau nggak kita bisa mengadakan mesbah? Nah, mesbah itu bicara dengan korban bakaran dan segala macam. Kalau saudara bisa menganalogikan bahwa persembahan bakaran itu menyenangkan Tuhan, ya Alkitab ditulis bahwa dupa yang harum itu atau korban yang bakaran itu mengeluarkan bau yang harum sampai Tuhan bisa mencium baunya. Nah, pasti itu kita akan mendapatkan berkat yang setimpal atas apa yang sudah kita kerjakan. Sebagai contoh, kalau saudara tahu bahwa cara mereka mengerjakan korban bakaran itu juga nggak kira-kira. Salah satu tokoh Alkitab yang kaya, dia mempersembahkan katakanlah 3.000 binatang dan segala macam. Satu binatang itu persiapannya untuk dikorbankan kurang lebih 15 menit. Nah, kalau saudara tahu bagaimana cara menghitung 3.000 korban bakaran, yang pernah saya hitung, mereka memerlukan waktu 28 jam untuk bisa memberikan hanya korban bakaran. Waktu itu bentuknya masih seperti itu ya, maksudnya masih berupa menyembelih binatang, membakar, lalu biar asapnya itu sampai gitu. Nah, 28 jam itu lebih dari 1 hari. Untuk kita perlu berapa jam untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau dalam keadaan normal, saudara 24 jam, 8 jam sudah saudara pakai untuk tidur, 8 jam lagi untuk bekerja, 8 jam lagi untuk di jalan dan sebagainya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bisa mengadakan mesbah keluarga? Nanti saudara pikir, saudara renungkan, dan saya percaya yakin bahwa saat-saat inilah dimana kita harus berdiam diri di rumah, kita tetap beribadah, kita tetap bisa mengerjakan bagian kita bisa melakukan mesbah keluarga kita, dan di situ pasti kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Nah, saudara kalau mau coba dengan Alkitab, kita sama-sama selama 90 hari Obat Edom diberkati karena ada tabut perjanjian di rumahnya. Selama 90 hari kita harus beribadah di rumah, mengerjakan sesuatu dari rumah. Saudara juga praktekkan bahwa dengan mesbah keluarga tersebut pasti saudara akan diberkati. Nah, jadi bulan April, Mei, Juni, nanti kita bulan Juni
saya mau lihat beberapa dari kita yang ikut beribadah, membuat mesbah di rumah, mesbah keluarga, pasti akan mendapatkan berkatnya berlimpah dari Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, minggu pagi ini saya mau berdoa untuk saudara supaya kita semua dikuatkan dari keadaan yang ada di Jakarta ini, kita diselamatkan, kita diberikan kekuatan yang baru, kita diberikan imunitas yang baik, supaya setiap kita terhindar daripada pencobaan yang ada saat ini. Nah, nanti saudara kalau perlu bantuan daripada tim gereja, saudara bisa menghubungi call center yang ada di Warta. Saudara juga bisa menghubungi online yang kita siapkan untuk saudara bisa menghubungi kita semua. Kita sama-sama ada sesuatu yang perlu doakan, saudara sampaikan, sehingga kita semuanya mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kiranya ibadah online kali ini bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.